Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ada yang tak masuk? Panas. Nah, kita doakan semoga Juli Agustina nanti dapat masuk kembali ke sekolah dengan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Baik anak-anakku, dirapikan tempat duduknya. Kalian berdiri dengan suka dirapikan. Duduknya peta. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional. Atau anak-anak silakan berdiri semuanya. Baik anak-anakku, tujuan kita menyanyikan lagu nasional ini adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini kita akan belajar tentang matematika. Kemarin masih ingat kita belajar apa? Untuk materi matematika? Luas permukaan, fokus dan balok. Kita sudah belajar itu ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar lagi fokus dan balok. Namun ini menghitung bangun gabung. Jadi fokus dan baloknya digabung, kemudian dihitung permukaan. Nah, tujuan kali ini, pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mencari penyelesaiannya daripada soal bangun ruang, fokus dan balok, mencari luas permukaan, serta mengaitkan materi tersebut untuk masalah kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika kamu ingin membungkus sebuah kado, kamu butuh apa? Butuh apa? Butuh kertas kado, pembungkusnya. Nah, permukaan itu adalah sebagai pembungkus daripada kotak kado tersebut. Nanti bisa kalian kaitkan untuk masalah tersebut. Pengukurannya, berapa kamu butuh kertas kado untuk membungkus bangun yang sebesar kalian miliki? Ya, maksudnya seperti itu. Baik anak-anak, untuk mengetahui kesiapan kalian tentang materi pada pagi hari ini, Lina akan memberikan perintah terhadap kalian ya. Ini dikerjakan satu-satu. Tolong, bisa minta jagoannya untuk ikut membagikan aset. Tolong berikan sama sana. Coba, langsung berikan sana. Ibu, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Pretestnya. Di situ ada satu lembar, ada pretest dan post-test. Untuk post-testnya nanti, yang pertama kalian kerjakan pretestnya. 30 detik lagi. Oke, sudah selesai? Bisa dimulai ke depan? Durasi pekerjaannya? Waktu sudah selesai? Dimulai ke depan. Ayo sini. Ini, Rina cek, ayo. Sudah selesai. Ini Pak. Semuanya dari hasil pretest yang telah kalian laksanakan atau kalian kerjakan sudah bisa
dikumpulkan kelompok-kelompok. Kita bagi ke kelompok ya. Untuk kelompok 1, Fano, Doni, Selina, Naura, Nazara, Sifat, sudah semuanya angkatkan diri. Nah, anak-anak, ini Bu Yuna akan menampilkan video tentang bagaimana cara mencari luas permukaan. Silakan nanti kalian perhatikan video ini. Setiap kelompok memperhatikan ya, setiap kelompok silakan diperhatikan bagaimana cara mencari luas permukaan bangun gabungan kubus dan kelompok. Silakan kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menghitung luas permukaan bangunan gabungan balok dan kubus. Jadi inti soalnya, jadi untuk menghitung luas permukaan bangunan gabungan ini, pertama kita harus menghitung luas permukaan kubus terlebih dahulu. Lalu kita hitung luas permukaan baloknya, kemudian kita jumlahkan kedua luas permukaan tersebut. Nah terakhir kita kurangi dengan dua sisi kubus. Nah pengurangan ini ada karena ada dua sisi yang menumpuk. Oke, pertama kita hitung luas permukaan kubusnya. Jadi rumusnya adalah 6 dikali sisi atau bisa juga 6 dikali rusuk dikali rusuk. Nah, rusuk di sini panjangnya itu 5 cm. Sehingga jadi 6 dikali 5 cm dikali 5 cm. Kita hitung aja. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Lalu 30 ini kita kalikan 5 jadi 150. Nah, karena dalam proses perkalian terdapat cm sebanyak 2, maka tambahkan cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kubus ini adalah 150 cm pangkat 2. Nah, kalau sudah ditemukan luas permukaan kubus, maka selanjutnya kita hitung luas permukaan baloknya. Jadi rumusnya adalah 2 dikali buka kurung panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah tinggi dikali panjang tutup kurung. Nah, berarti kalau menghitung sini kita harus tahu berapa panjang, lebar, dan tingginya. Nah, kalau kita di sini panjangnya ini 7 cm sama dengan yang ini. Lalu lebarnya ini adalah 5 cm karena ukuran lebar kubus dan balok ini sama dan juga ditandai dengan tanda ini. Nah, berarti tinggal tingginya. Yang ini adalah 8 cm. Ini didapat dari 5 cm yaitu tinggi kubus dan ditambahkan 3 cm dari sisa tinggi yang ini. Nah, berarti panjang, lebar, dan tingginya sudah ditemukan. Sekarang kita hitung aja. Jadi 7 cm dikali 5 cm sama dengan 35 cm pangkat 2. Lalu 5 cm dikali 8 cm sama dengan 40 cm pangkat 2. Dan terakhir 8 cm dikali 7 cm sama dengan 56 cm pangkat 2. Lalu kita jumlahkan 35 cm pangkat 2 ditambah 40 cm pangkat 2 sama dengan 75 cm pangkat 2. Lalu 75 cm pangkat 2 ini tambahkan 56 cm pangkat 2 sama dengan 131 cm pangkat 2. Nah, terakhir tinggal kalikan dengan 2. Jadi 2 dikali 131 cm pangkat 2 sama dengan 262 cm pangkat 2. Jadi 262 cm pangkat 2 ini adalah luas permukaan baloknya. Sekarang, kalau luas permukaan kubus dan balok sudah ditemukan, tinggal hitung luas dua sisi dari kubus. Jadi kubusnya itu 2 dikali sisi atau 2 dikali rusuk dikali rusuk. Sehingga rusuk di sini itu 2 cm, sehingga jadi 2 dikali 5 cm dikali 5 cm. Kita hitung aja. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu 10 ini kalikan 5 jadi 50. Nah, karena dalam proses itu terdapat cm sebanyak 2, maka tambahkan cm pangkat 2. Nah, berarti sudah diketahui semua. Tinggal dijumlahkan luas permukaan balok dan kubus, lalu kurangi luas dua sisi kubus tersebut. Sehingga jadi 150 cm pangkat 2 ditambah 262 cm pangkat 2 sama dengan 412 cm pangkat 2. Lalu 412 cm pangkat 2 ini kita kurangi 50 cm pangkat 2.
Maka hasilnya adalah 362 cm pangkat 2. Jadi 360 cm ini adalah luas permukaan bangunan rumah. Itu saja untuk tempat. Terima kasih. Bisa dimengerti? Sudah paham caranya bagaimana mencari luas permukaan bangun ruang gabungan? Sudah? Sekarang Ibu akan memberikan LKPD pada kalian, lembar kerjaan, lembar kerja kelompok. Ini ada kelompok 1. Silakan diberikan satu. Di kelompok 2. Silakan diberikan. Perhatikan untuk kelompok 1, ya, perhatikan untuk kelompok 1. Kalian diminta untuk mengerjakan LKPD itu secara mandiri terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu kalian periksa pekerjaan teman kalian masing-masing dan diskusikan jawaban yang benar seperti apa, ya. Kemudian untuk kelompok 2, di situ LKPD-nya sudah disertai materi rumus tentang luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Jadi kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan rumus itu dengan cara yang sudah ditampilkan di video tadi. Ya, kalian bisa bekerja sama, berunding terlebih dahulu, diskusi dengan temannya terlebih dahulu ya untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, di situ ada materi lengkap, contoh dan rumusnya, contoh pengerjaannya dan rumusnya. Nah, kalian bisa berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian jawaban yang benar bisa ditulis bersama-sama, ya. Ini Bapak Ibu. Silakan dikerjakan. Waktu Bu Yunan beri 15 menit. Silakan berdiskusi untuk kelompok 3. Lihat materinya seperti apa. Ya, kalian kan tadi pernah. Kalau kelompok 3 ini tadi banyak yang salah ya. Jadi ini silakan diperhatikan lagi materinya. Bagi hasil penelitiannya untuk kelompok 3 banyak yang salah. Ada pertanyaan? Mana yang bingung? Jawabannya langsung di lembar. Kalian diskusi dulu jawaban yang benar seperti apa, baru diletakkan di lembar jawaban. Diskusikan dulu jawabannya yang benar. Kemudian kayak apa? Cara pengerjaannya bagaimana? Soal ini antara teman kalian kelompok 1, 2, 3 itu soalnya sama ya. Hanya materinya untuk kelompok 3 Bu Yuna beri lengkap ya. Untuk kelompok 2 rumusnya saja, untuk kelompok 1 tidak punya beri materi karena mereka sudah memahami tadi jawabannya kayak itu. Sudah beri? Semuanya bisa diletakkan pekerjaannya kalau sudah ditulis sama semuanya. Kasih tahu muncul lagi. Baru, kalian sekarang kita mencium pagi malah sama dengan kita mengetahui lebih cepat. Apa
Bagaimana sekarang? Sudah SBG sudah melepaskan penat sedikit. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Sudah selesai belajarnya? Sekarang siapa yang ingin mewakili kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3. Silakan maju untuk mengajarkan soalnya. Lala mau berapa? Nomor 3. Siapa? Cika mau berapa? Berapa? 1. Silakan maju. Ya, tepuk tangan untuk bertiga. Nanti kita katakan satu-satu ya. Untuk yang pertama, nomor 1. Nomor 1 di situ soalnya bagaimana? Berupa apa? Kalian disajikan gambar. Gambar apa itu? Gambar kukus dengan ukurannya. Berapa panjang sisi kukusnya? 8. Rumus untuk mencari luas permukaan kukus adalah kali sisi 6 dikali sisinya berapa? 8 dikali 8 dikali 8 hasilnya adalah 384. Nah semuanya? Nah, tepuk tangan untuk Bapak. Nomor 2. Soalnya adalah gambar balok. Gambar balok. Kalian diminta untuk mencari luas permukaan daripada balok tersebut. Nah, rumus luas permukaan balok sama dengan atau adalah 2 kali P kali L ditambah L kali tambah E kali P. Kalian masukkan berapa panjang balok? Di gambar itu berapa ukurannya? 10 cm. Berapa lebarnya? 6 cm. Ditambah lebar 6 cm, tingginya berapa? 5 cm. Ditambah tinggi dan dikali panjang, berarti 5 dikali 10. 10 kali 6 adalah 10. 6 kali 5 adalah 30. 5 kali 10 adalah 50. 60 ditambah 30 ditambah 50 sama dengan 140. 2 dikali 140 sama dengan 980. benar, tepuk tangan untuk Cika. Lalu yang ketiga, nah ini adalah pada inti materi apa? Menghitung luas permukaan balok gabungan berupa gabungan kubus dan Balok. ini caranya bagaimana? Seperti yang di video tadi, ya. Mencari luas permukaan gabungan adalah luas permukaan balok ditambah luas permukaan kubus dikurangi dua sisi yang berhimpitan. Kebetulan bentuk sisi yang berhimpitan itu adalah persegi. Jadi rumusnya 2 kali sisi kali Sisi. Kalau bentuknya berbeda bagaimana? Nah ini tergantung nanti bentuk bangunnya. Kebetulan ini adalah berbentuk kubus. Kubus itu sama dengan Persegi. persegi. Kalau nanti balok dengan balok, berarti yang ini berubah tidak? Berubah tidak? Berubah menjadi apa? Menjadi luas apa? Kalau balok itu bentuknya dari mana? Dari datar apa? Datar. Ya, berarti ini berganti. Luasnya ganti apa? Persegipannya luasnya bagaimana? Panjang kali lebar. Berarti kalau bentuknya yang berhimpitan itu persegi panjang, berarti luasnya nanti berbeda 2 kali P kali L. Ya. Nah kebetulan ini
Apa? Apa San? Berhimpitan. Berhimpitan. Berarti apa? Nempel atau nempel. Berdekatan. Ya, berhimpitan. Menempel. Ya, bersatu itu berhimpitan. Saling berdekatan. Ini akan berbeda menyesuaikan bentuk bangun yang berhimpitan. Di sini dimasukkan bangun ukuran bangun yang sudah ada dalam soal 2 kali P kali L ditambah rumus permukaan balok tadi ya. Jadi nomor 2 digabungkan dengan nomor 1 rumusnya. P kali L tambah L kali P ditambah P kali P ditambah 6 kali S kali S dikurangi 2 kali S kali S. 2 kali S ini adalah bangun yang berhimpitan. Nah, ketemu 25 dikali 13 dikali 15. Tingginya berapa? 15. Panjangnya? 25. Lebarnya? 13. Dimasukkan semuanya, dihitung, akhirnya ketemu 2 dikali 325 ditambah 119 ditambah 375 ditambah 1014 dikurangi 338. Ketemulah untuk luas baloknya adalah 895. Luas kubusnya adalah 1014. Kemudian dikurangi 2 sisi yang berhimpitan 338. Kamu hasilnya 1790 cm persegi. Ditambah 676 cm. Ketemu 2466 cm persegi. Untuk luas bangun gabungan ruang gabungan gugus dan balok. Tepuk tangan saudara. Dari hasil pekerjaan yang kalian selesaikan tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan atau merefleksikan. Bu Yuna tanya lagi, bagaimana caranya kalian mencari luas permukaan kubus? Bagaimana cara mencari luas permukaan kubus tadi? Apa? Apa guys? Mencari luas permukaan kubus. Iya caranya? Sudah mengerjakan apa belum tadi? Sudah dibaca apa tidak itu soalnya? Bagaimana cara mencari luas permukaan kubus? 6 kali sisi kali sisi. Itu cara mencari luas permukaan kubus. Kemudian cara mencari luas permukaan balok bagaimana? 2 kali P kali L tambah 4 kali tambah P tambah P kali P. Itu untuk mencari luas permukaan balok. Kalau untuk mencari luas permukaan gabungan, berarti kita harus bagaimana? Menggabungkan semua rumus balok dan kubus. Kemudian dikurangi luas bangun yang berhimpitan. Itu adalah rangkuman materi yang telah kita laksanakan hari ini. Anak-anak sekalian, kalian tadi sudah mengerjakan pretest dan juga LKPD materi. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan post test. Post test itu adalah tes akhir dari setelah kalian mendapatkan materi. Artinya kalian sudah memahami materi ini ya. Nah, silakan dikerjakan untuk post testnya itu tadi. Sudah tahu caranya toh? Yang benar tadi? Nah, sekarang diterapkan lagi di soal post test. Langsung dikerjakan di lembar